Saudara, anak-anak semua, saya senang sekali melihat suasana kita nyanyikan pujian Yesus mencintai kita. Paskah itu menunjukkan cintanya begitu besar kepada kita semua. Mari kita tepuk tangan untuk perayaan Paskah kali ini. Kita tahu bersama-sama, karena Yesus mencintai kita, maka Dia bangkit. Amin. Dia tidak terkungkung di dalam kubur, tetapi Dia menembus kubur itu karena Dia mencintai kita semuanya. Amin. Nah, saya ingin fokus dulu buat anak-anak. Hari ini kita merayakan Paskah tidak anak-anak? Merayakan, pagi-pagi ini kita merayakan. Ada yang boleh bantu Pak Pendeta? Apa sih yang kalian tahu tentang Paskah itu? Kebangkitan? Waduh, pintar. Nah, kebangkitan itu menunjukkan kemenangannya. Amin. Nah, di dalam Alkitab itu ada diceritakan ada beberapa perempuan pagi-pagi ke kubur Yesus gitu. Mereka orang-orang yang saking cintanya sama Yesus, mereka pagi-pagi benar gitu. Orang masih tidur, mereka pergi ke kubur untuk mengungkapkan cintanya kepada Yesus. Tetapi ketika mereka di tengah jalan, mereka cerita gitu, siapa ya yang bisa nanti gulingkan batu kubur itu? Nah, kira-kira siapa mereka ini? Perempuan-perempuan itu. Ada anak-anak yang tahu? Namanya siapa? Maria Magdalena dengan Maria yang lain gitu. Waduh, mereka berpikir, siapa ya yang akan gulingkan batu itu? Nah, ketika mereka tiba, justru batu itu sudah terguling. Jadi coba dibayangkan, sementara mereka berpikir, Tuhan sudah bertindak untuk mereka. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, kebangkitan itu menjadi harapan bagi kita, sehingga ketika kita juga mulai berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan, walaupun mungkin kita merasa tidak mampu, kita percaya bahwa Allah sudah lebih dulu membuka jalan bagi kita. Amin. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa pentingnya berharap kepada Tuhan. Apa pentingnya tetap memelihara harapan kita kepada Tuhan. Seperti perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Alkitab tadi. Pertama, mereka itu orang-orang yang menunjukkan sikapnya kepada Yesus itu tidak berubah. Ini penting sekali bagi kita. Jadi kalau kita menaruh harap kepada Tuhan, penting bagi kita untuk memastikan sikap kita kepada Tuhan tidak berubah. Amin. Mengapa di sekitar kita hanya melihat orang-orang yang suka berubah-berubah? Di banyak keadaan kita sulit menemukan orang yang konsisten. Murid-murid yang lain juga, ketika Tuhan Yesus disalib, mulai ketika Tuhan Yesus ditangkap, semuanya pada lari. Mereka tidak konsisten. Mereka jadi berubah. Sampai ketika Yesus juga dikubur, banyak di antara mereka berubah. Tetapi perempuan-perempuan ini, kasihnya, sikapnya tetap tidak
berubah. Itu sebabnya Tuhan memberi hak istimewa kepada perempuan-perempuan ini. Kepada mereka pertama kali Yesus menampakkan diri. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kepada orang yang tidak berubah inilah Yesus memberi hak istimewa. Jadi anak-anak dan juga kita semua orang tua, walaupun keadaan kita sepertinya mengalami perubahan, tetapi cinta kita kepada Yesus tidak boleh berubah. Amin. Sikap ini Tuhan sangat inginkan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang konsisten. Saya melihat tadi ada begitu banyak anak-anak kita semangat. Semoga kita juga orang tua yang hadir tidak berubah. Pak Bupati tadi saya dengar merindukan kita akan tingkatkan apa yang menjadi perayaan bersama ini. Amin. Kita bersyukur. Kita mau menjadi orang yang belajar konsisten. Sebab konsistensi Tuhan hargai. Yang kedua, mereka bukan hanya orang-orang yang konsisten sikapnya, tetapi mereka juga orang-orang yang terus merawat relasi pribadinya dengan Tuhan. Nah, kita jarang sekali melihat sekarang orang-orang yang konsisten tidak hanya memelihara sikapnya, tetapi juga relasi pribadinya dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang terus merawat relasi pribadi kita dengan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh merindukan setiap hari firman-Nya? Berapa banyak di antara kita, saya senang lihat anak-anak tadi gitu, punya gaya, punya ekspresi, sukacita. Ini juga bagian dari upaya kita membangun, merawat, menghidupkan relasi kita dengan Tuhan. Ini penting sekali bagi kita. Yuk kita orang tua tepuk tangan buat anak-anak kita. Relasi itu penting sekarang ini. Mengapa Tuhan memberikan damai sejahteranya? Karena tanpa damai sejahteranya, relasi kita itu tetap tidak pernah membangun relasi yang baik. Sekarang ini banyak orang pura-pura. Sekarang ini banyak orang yang mungkin sesaat saja ingin membangun relasi dengan kita. Tetapi orang yang terus-menerus mau membangun relasi baiknya, itu yang diajarkan kepada kita oleh perempuan-perempuan yang kepadanya Yesus menampakkan diri. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh memperlihatkan kehidupan yang luar biasa. Di saat orang lain cuek, justru mereka memikirkan Yesus. Bahkan ketika Yesus mati, mereka masih memikirkan Yesus. Ini karena relasi pribadi mereka. Mereka terus rawat. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kalau doa kita sudah tidak didengar, mulai cuek. Kadang-kadang ketika kita meminta sesuatu tidak kita dapatkan, mulai kita renggang. Mereka walaupun kelihatannya Tuhan yang mereka sembah itu bagi dunia ini sepertinya dia tidak berdaya. Relasi mereka tetap. Dan ini penting bagi kita. Keluarga-keluarga sekarang ini begitu banyak mengalami krisis. Relasi suami istri kurang baik.
relasi orang tua dengan anak kurang baik, relasi tetangga dengan tetangga kurang baik. Itu sebabnya keadaan sekarang ini disebut krisis keluarga. Kebangkitan Yesus memberi kita harapan untuk kembali memperbaiki relasi kita. Amin. Yang ketiga yang bisa kita lihat dari perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Alkitab, antara lain Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Mereka adalah orang-orang yang harapannya tidak pernah mati. Amin. Walaupun Yesus di dalam kubur, tetapi harapan mereka tidak pernah mati. Nah, ini penting bagi kita. Saya percaya kebangkitan Mamasa juga akan seperti itu. Amin. Harapan kita tidak pernah mati. Kita orang-orang yang berharap di dalam dan didasarkan pada kebangkitan Kristus. Amin. Karena itu pelihara harapan ini. Ingat 3 hal ini. Sikap harus konsisten kepada Tuhan. Yang kedua, relasi harus konsisten kepada Tuhan. Yang ketiga, harapan harus konsisten kepada Tuhan. Jika kita seperti ini, kepada kitalah kabar baik tentang kebangkitan itu Tuhan mau supaya kita bagikan. Amin. Saya senang sekali merayakan Paskah bersama saudara-saudara dan juga anak-anak semua. Saya ingin kita ulang lagu tadi, Cinta Yesus itu. Waduh. Ayo kita bangkit. Kita mau mengatakan juga dalam suasana Paskah ini, cinta kita kepada Yesus konsisten. Amin. Ayo anak-anak. Ayo. Waduh, saya suka nih ketiga anak kita nih. Gimana kalau saya bawa ke Toraja? Nanti Pak Bupati marahin saya. Iya. Ayo, boleh lagunya tadi. Iya.